Pelayanan pendukung operasional laut lain berhenti merokok. Halo? Pelayanan berhenti merokok, selamat pagi. Iya, Halo, dengan siapa saya berbicara? sama Andri Nurdiansah. Dengan Andri Nurdiansah, Andre. Baik, asalnya dari mana? asalnya dari Kota Serang, Dari Serang. Mengetahui nomor layanan kami dari mana? dari bungkus rokok. Untuk apa? Ya, Bungkus rokoknya berupa apa? Halo? Halo. Bungkus rokoknya bungkus rokok apa? Jarum Super. Baik, ada yang bisa kami bantu? Pengen berhenti merokok. Baik, saya perlu jelaskan terlebih dahulu. Untuk cara berhenti merokok di layanan kami ini adalah melalui konsultasi. Iya, Konsultasi atau pasti akan diinformasikan untuk cara berhenti merokok. Namun untuk cara berhenti merokok di layanan kami ini tidak ada obat ataupun terapi. Jadi betul-betul kembali lagi kepada diri sendiri, kembali lagi kepada niat. Jadi jika sudah yakin dan niat konsultasi, iya. akan ada beberapa pertanyaan mengenai rokoknya. Nah, susah berhentinya gitu. Jadi kalau nggak ngerokok tuh stres, Mbak. Emang kalau untuk berhenti merokok di layanan kami ini sebetulnya kembali lagi kepada diri sendiri. Oh, Jadi harus tahu alasan berhenti merokoknya ini karena apa. Nanti jika sudah siap untuk berkonsultasi, akan ada beberapa pertanyaan mengenai riwayat rokoknya. Dan untuk konsultasi ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 15-20 menit. ya itu gara-gara apa ya? Sebenarnya emang nggak punya duit sih. Nah, saat ini sudah siap untuk berkonsultasi atau mau tanya-tanya? Konsultasi gimana? Kalau konsultasi nanti saya akan tanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Setelah Iya, itu nanti akan didampingi selama 1 tahun. Dalam 1 tahun nanti akan dihubungi sebanyak 7 kali. iya nggak apa-apa. Baik, saat itu ada waktunya Mas Andri untuk berkonsultasi? Iya, Ada waktunya? iya ada sekarang. Bisa bantu disebutkan nomor teleponnya terlebih dahulu? Ya? Bisa bantu disebutkan nomor teleponnya terlebih dahulu? Nggak kedengeran, Mbak. Bisa bantu disebut nomor telepon terlebih dahulu Mas Andre? Nomor telepon Betul. 0878 0878 1515 1515 2010 2010. Baik, dari kota Serang atau dari Serang? dari Kota Serang. Kota Serang. Baik, mengetahui nomor layanan ini dari Bu Mas Andre. Rokok Jarum Super. Baik, saat ini usianya berapa tahun? Usianya 26 26 tahun. Pertama kali hisap rokok di usia berapa? di usia 17 tahun. 17 tahun. Jumlah rokok yang dihisap per hari berapa banyak? 2 bungkus. 2 bungkus. 1 bungkus itu yang berapa? Yang 12 12. Rokok yang dihisapnya rokok apa? Jarum Super. Rokok jarang super. Baik. Kalau pagi hari bangun tidur biasanya langsung menghisap rokok atau ada jaraknya terlebih dahulu? Langsung ngerokok, minum doang, terus ngerokok sambil bikin kopi. Kalau lagi di tempat umum seperti rumah sakit atau tempat-tempat yang nggak boleh merokok, ada kesulitan tidak untuk nahan rokoknya? Susah, suka nyari tempat sepi ngerokok gitu. Dari tempat ya. Ya. Baik. Kalau misalnya kebiasaan merokoknya lebih banyak pada saat sedang apa, Mas? Lagi ngelamun, kalau enggak lagi kerja juga suka gitu, lagi buka laptop. Baik. Kerjanya sebagai apa? Oh, kerjanya sebagai karyawan. Karyawan. Baik. Kalau misalnya sakit tetap merokok tidak? Enggak sih, enggak pernah sakit. Sampai kayak demam, pusing kayak gitu tetap merokok? Enggak. Justru kalau enggak ngerokok tuh stres gitu. Kalau Enggak keadaan atau enak gitu. pengobatan?
Ya, Ada pengobatan seperti jantung ataupun paru-paru tidak? gimana kedengaran, Mbak? Saat ini ada pengobatan seperti jantung ataupun paru-paru? Oh, enggak. Tidak ada ya. Hmm. Di rumah ada yang sedang hamil atau ada anak kecil? Hmm, masih bujangan. Baik, tapi tidak ada yang hamil ataupun anak kecil ya di rumah ya, tetap. Ada sih. Oh, baik. Saat ini di rumah yang merokok Mas Aga sendiri ada oleh Andri doang. sendiri. Iya. Ada olahraga rutin yang dilakukan setiap minggu ataupun setiap hari? Suka lari sih. Setiap hari, Enggak, seminggu atau seminggu sekali. minggu sekali. Baik. Sebelum menelpon pelayanan ini, pernah tidak mencoba berhenti merokok? Belum, baru sekarang. Belum pernah mencoba berhenti merokok? Belum, Berarti belum pernah berhasil? belum pernah. Belum pernah Belum pernah, mencoba lagi. belum pernah mencoba. Baik. Kalau tidak merokok biasanya yang dirasakan apa, Mas? Kesal gitu. Baik. Saat ini alasan berhenti merokoknya kenapa, Mas? Nggak ada dana, nggak ada uang. Baik. Untuk ekonomi ya. Iya, ekonomi. Baik. Saya tanya niat berhenti merokoknya kira-kira sudah berapa persen untuk berhenti merokok? Jadi susah itu. Paling 50% lah. 50%. Hmm. Tapi yakin bisa berhenti merokok tidak, Mas? Keyakinannya berapa persen kira-kira? Susah ya. Kalau bisa 50% paling. 50% lah. Baik. Hmm. Jadi kan memang untuk berhenti merokok di layanan kami ini benar-benar harus kembali lagi kepada diri sendiri nih, gitu kan. Iya, Harus tahu alasan berhenti merokoknya ini apa. Jika misalnya alasannya sudah yakin, dari misalnya ingin nabung, terus ekonominya juga sudah baik, gitu kan. Itu yang harus diingat terus ketika misalnya mau berhenti merokok. Karena ketika mau berhenti merokok ini kan akan timbul gejala ataupun kendala nih, gitu kan. Salah satu gejala tidak nyamannya ini kan misalnya pusing, gelisah, emosinya tidak stabil. Itu adalah gejalanya. Tapi ada juga beberapa orang yang tidak mengalami gejala namun kendalanya adalah lingkungan. Misalnya lingkungannya perokok semua gitu. Biasanya itu akan menimbulkan kesulitan untuk berhenti merokok. iya, Nah, caranya seperti apa? Di layanan kami untuk cara berhenti merokoknya ada 3, Mas. Yang pertama, itu adalah cara berhenti merokok seketika. Jadi misalnya, hari ini merokok, besok langsung berhenti total. Namun memang, untuk cara berhenti merokok seketika ini, biasanya akan timbul gejala tidak nyaman. iya, Gejala tidak nyamannya seperti apa? Ya tadi saya bilang, gejala tidak nyamannya misalnya pusing, gelisah, emosinya tidak stabil, itu adalah gejala tidak nyaman yang akan timbul. Namun memang untuk gejala tidak nyaman yang akan timbul juga sebetulnya itu wajar gitu. Wajarnya kenapa? Ya karena emang itu adalah efek dari putusnya nikotin. Jadi kan ketika dia dihisap, si nikotin ini akan membuat si perokok rasanya lebih nyaman, lebih tenang. Itu yang biasa dirasakan. Jadi kenapa orang tidak bisa berhenti merokok ya karena efek dari nikotin ini gitu. Namun emang ketika terus-menerus dihisap, nikotin ini walaupun membuat si perokok rasanya lebih nyaman, tapi si nikotin ini akan menimbulkan penyakit. Penyakitnya seperti apa? Seperti darah tinggi, jantung, stroke. Itu adalah salah satu penyakit yang akan timbul, walaupun tidak langsung. Misalnya hari ini merokok, misalnya Mas Andre, besok nggak mungkin misalnya langsung sakit gitu. Tidak seperti itu. Tapi dirasakan setelah beberapa tahun menghisap rokok, misalnya 5 tahun, 10 tahun, biasanya akan sudah mulai terasa tuh penyakitnya. oh, Dan kebanyakan orang-orang perokok biasanya dia akan lebih sering sesak napas ataupun batuk. Kalau nggak misalnya pada saat dia sedang beraktivitas akan lebih cepat capek. Biasanya ngos-ngosan tuh. Nah, itu biasanya efek dari si rokok ini sendiri. Namun memang jika misalnya berhenti merokok langsung ini tidak bisa dilakukan, boleh dengan cara yang kedua. Cara kedua ini adalah cara penundaan. Penundaan di sini ditunda dulu untuk rokok pertama kali dihisapnya. Jadi kalau misalnya bangun tidur biasa langsung menghisap rokok,
saat ini coba ditunda selama 2 jam dari bangun tidur. Jadi kalau misalnya bangunnya jam 6, kurang lebih baru menghisap rokoknya di jam 8. Jadi kalau biasanya 5-10 menit dari bangun tidur, sekarang coba tunda dulu Mas rokok paginya. Jadi kurang lebih misalnya di 1 jam ataupun 2 jam. Kalau bangunnya jam 6, baru menghisap rokoknya di jam 8 gitu. Hari berikutnya tapi ditambah jamnya. Kalau hari ini jam 8 ya besoknya jam 9. Seperti itu. Triknya gimana? Oh iya. Triknya adalah hindari kebiasaan yang meningkatkan rasa ingin merokok tinggi. Kan ketika dia pagi hari merokoknya itu kan ada kebiasaan yang biasa dilakukan. Misalnya merokoknya sambil minum kopi, sambil santai gitu ya Mas ya. Iya. Coba saat ini rubah dulu. Jadi pagi harinya nggak ngopi dulu, nggak santai dulu. Carilah kegiatan yang emang lupa akan rokok. Misalnya mandi, langsung sarapan, kerja. Nanti ada target ataupun ada jamnya. Oh saya ngerokoknya mulainya nanti jam 8. Seperti itu. Paham untuk cara kedua? Iya, paham. Baik. Untuk cara yang ketiga adalah cara pengurangan. Di sini dikurangi jumlah rokoknya. Kalau misalnya jumlah rokoknya per hari tadi bilang 2 bungkus, kurang lebih sekitar 24 batang, boleh dikurangi. Kalau misalnya dari 24 ini boleh dikurangi 2 menjadi 22, besok dikurangi 2 lagi. Jadi setiap hari ada pengurangan jumlah rokoknya. Namun ketika pengurangan ini harus konsisten. Konsistennya gimana? Konsistennya kalau jumlah rokoknya sudah di angka 5, besok nggak boleh jadi 6 ataupun 7. Jadi harus semakin berkurang untuk jumlah rokoknya. Dan betul-betul harus dihitung jumlah rokoknya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi berapa sih jumlah rokok yang dihisapnya gitu. Jadi tidak hanya dikira-kira saja. Seperti itu. Nah kira-kira Mas Andre mau berhenti merokoknya dengan cara seperti apa Mas yang tadi sudah saya jelaskan? Kalau Andri lebih baik dari awalnya nggak ngerokok gitu. Soalnya kalau udah ngerokok sekali jadi pengen terus aja gitu. Baik, berarti mau berhenti merokoknya mau langsung seketika? Ya mudah-mudahan gitu. Sebenarnya gini sih, kalau misalnya emang mau mengurangi, yang penting kan yang saya tadi bilang, harus ada niatan. Ketika misalnya mau berhenti merokok, ini kan nanti kami akan dampingi nih selama 1 tahun. Nah, Iya. yang harus kita ingat adalah, oh saya sekarang lagi program berhenti merokok. Saya harus bisa mengurangi rokok. Nanti kan kami akan telepon Mas Andre ya, untuk tanyakan, Mas Andre keberhasilannya saat ini sudah berapa jumlah rokok yang dihisap ataupun dikurangi. Oh hari ini misalnya sudah bisa mengurangi 3 batang ataupun misalnya 5 batang. Nah besoknya nanti kan 1 minggu lagi kami akan hubungi lagi. Ada pengurangan tidak? Jadi Mas Andre harus ingat bahwa oh saat ini saya sedang program berhenti merokok dengan layanan UBM nih, layanan dari kementerian. Jadi saya harus ada target untuk bisa berhenti. Walaupun misalnya pengurangannya tidak signifikan, dalam artian misalnya gini, hari ini 3 nggak apa-apa, besok dikurangin 2, tapi minimal jangan bertambah gitu. Jadi bertambahnya ini misalnya udah 10, besok jadi 12, jangan seperti itu. Diusahakan harus semakin berkurang. Iya. Baik. Mau dengan cara seperti apa kira-kira sanggupnya? Nanti mau nyoba mau stop sekaligus gitu. Gimana? Baik. Bisa nggak? Mau mulai kapan untuk stop sekaligusnya? Nih, sekarang saya lagi ngerokok nih, Mbak ya. Maaf ya. Nih. Baik. Nah, ini batang terakhir nih. Sekarang saya nggak bakalan beli lagi, mau di stop aja. Rokoknya sudah habis. Ya, udah habis nih, nggak bakalan beli Baik, lagi berarti gitu. saat ini mau dimulai setelah ini habis langsung berhenti merokok seperti itu ya? Iya. Tapi kalau lihat Baik. lihat orang lain ngerokok jadi pengen gitu, Mbak. Gimana tuh? Ya kan balik lagi yang saya bilang, harus ingat kepada alasan berhenti merokoknya ini untuk apa. Karena emang ketika misalnya mau berhenti merokok itu kan yang saya tadi bilang, kendalanya salah satunya adalah lingkungan. Ketika lingkungannya perokok semua, biasanya keinginan merokoknya akan timbul. Cuma yang harus kita ingat adalah, oh saya kan berhenti merokok ini salah satunya ingin nabung, ingin menyisihkan uang untuk misalnya memberikan hal yang emang lebih bermanfaat Iya. gitu. Jadi kitanya harus jangan gini, orang ngelihat ngerokok, aduh kayaknya enak nih ngerokok. Ya kalau seperti itu ya pasti akan mau ngerokok terus menerus, nggak akan bisa berhenti.
Jadi kita harus rubah mindset ataupun pola pikir kita sendiri, Mas. Ketika kita mau berhenti ini, oh saya berhenti merokok ini kan salah satunya ingin menabung untuk kesehatan kita. Tapi kalau misalnya kitanya sudah, oh saya nggak enak nih orang lain ngerokok, saya nggak ngerokok. Kalau seperti itu ya nggak akan bisa berhenti dong, Mas. Oh iya iya. Iya, baik. Mulai hari ini ya, nanti kami akan hubungi lagi eh, 1 minggu lagi. Untuk 1 minggu lagi bisa dihubungi kapan saja atau ada waktu-waktu tertentu, Mas? Kapan saja boleh. Bisa dihubungi ya. Iya. Baik, saya konfirmasi untuk nama Andre apa Andri? Andri Nurdiansah. Andri ya. Iya. Baik. Nah, ketika misalnya mau berhenti merokok, paling banyak itu perbanyak minum air putih ya. Karena air putih ini bisa membantu mengurangi racun yang ada di dalam tubuh. Dan salah satunya juga untuk menambah kadar oksigen yang ada di dalam tubuh. Jadi, ketika misalnya mau berhenti merokok, air sangat membantu. Baik, sampai sini Mas Andri ada yang mau ditanyakan kembali? Itu sudah cukup jelas? Iya sudah cukup jelas. Sudah Terima cukup kasih jelas. banyak ya, Mbak ya. Ya, sama-sama. Semangat untuk berhenti merokoknya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan. 1 minggu Amin. lagi kami akan menghubungi lagi Mas Andri ya. Iya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Iya, terima kasih banyak kembali.